Kalau kita menang, tentunya akan ada pujian begitu banyak. Kalau kita kalah, tentunya akan ada makian atau apapun itu. Dan ayo bangkit, ayo introspeksi diri lagi, ayo terus berbuat, ayo semangat. Ini belum berakhir. Halo Sobat Bola Bocor, pertandingan Timnas Filipina versus Timnas Indonesia berakhir dengan skor 1-1. Ya, pertandingan ini merupakan pertandingan yang cukup menegangkan, cukup mendebarkan, cukup menguras emosi, khususnya buat kita supporter Timnas Indonesia. Karena kalau kita melihat pertandingan tadi, Timnas Indonesia sangat-sangat menurun permainannya. Tidak mampu berbuat apa-apa di babak pertama sampai menit ke-30, teman-teman. Filipina benar-benar membuat Timnas Indonesia kelimpungan di babak pertama pada sampai menit ke-30. Banyak kesalahan-kesalahan individu yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia sehingga membuat pemain-pemain dari Timnas Filipina mampu memberikan bahaya buat pertahanan Timnas Indonesia atau penjaga gawang Timnas Indonesia, yaitu Hernando Ari. Untungnya Hernando Ari masih cukup baik di bawah mistar gawang Timnas Indonesia sehingga hanya 1 gol yang mampu bersarang ke gawang dari Hernando Ari. Saya nggak tahu apa yang membuat pemain atau permainan Timnas Indonesia begitu sulit berkembang. Kalau kita melihat sangat menurun permainan dari Timnas Indonesia, tidak seperti ketika kita melihat pertandingan melawan tim-tim seperti Argentina, melawan Palestina, melawan siapa lagi yang baru-baru ini. Mulai dari pertandingan kualifikasi ini, ya bisa dibilang permainan timnas kita emang benar-benar menurun, dan ini merupakan tugas dari Sinteyong sebagai pelatih kepala dari Timnas Indonesia untuk meningkatkan permainan Timnas Indonesia kembali, memberikan motivasi supaya para pemain-pemainnya bisa kembali ke performa terbaiknya, teman-teman. Saya bingung semenjak dikalahkan Irak. Saya kira ketika menghadapi Filipina, timnas kita termotivasi tinggi untuk bisa bermain terbuka, bermain menyerang. Justru di pertandingan ini Filipina yang lebih memiliki inisiatif untuk menang kalau kita melihat pertandingan ini, apalagi khususnya di babak pertama. Sandy Walsh ditarik, Jordi Amat juga melakukan kesalahan sehingga membuat Filipina mencetakkan gol pertamanya. Yang saya lihat di pertandingan ini di babak pertama Timnas Indonesia, satu pemain yang menonjol bagi saya itu Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani banyak memberikan apa ya, sesuatu untuk Timnas Indonesia di babak pertama ketika para pemain-pemain Timnas Indonesia yang lain justru banyak melakukan kesalahan-kesalahan secara individu. Lagi-lagi apa yang diperingatkan oleh Sinteyong itu yang terjadi di atas lapangan. Jangan buat kesalahan individual, jangan buat kesalahan-kesalahan yang bisa membahayakan pertahanan timnas kita. Tapi di pertandingan ini begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia sehingga Filipina mampu mencatatkan beberapa peluang, dan untungnya Filipina tidak seperti Irak yang mampu membuat Timnas Indonesia membayar semua kesalahan-kesalahan yang ia lakukan di atas lapangan. 3 kesalahan di pertandingan Irak mampu dimaksimalkan oleh Irak untuk menjadi gol. Untungnya ini Filipina. Kalau tim seperti Irak lagi, ya mungkin bukan 1-1, mungkin lebih lagi. Mungkin Indonesia bisa kalah lagi di pertandingan ini. Apalagi di pertandingan lain, Irak versus Vietnam berakhir dengan skor imbang. Artinya kedua tim ini udah memiliki 4 poin. Ini tentunya diuntungkan Vietnam karena Vietnam memaksa Irak untuk bermain imbang dan hanya mampu membawa 1 poin dari kandang Vietnam. Luar biasa, Vietnam mampu menahan imbang Irak, dan tentunya ini sebuah keuntungan karena Vietnam memiliki 4 poin, Irak 4 poin. Tentunya Irak masih di puncak klasemen
yaitu 4 poin. Di urutan kedua ada Vietnam 4 poin, di urutan ketiga ada Filipina, dan di urutan terakhir yaitu Timnas Indonesia dengan 1 poin. Karena begitu banyaknya kebobolan yang diderita oleh Timnas Indonesia sehingga membuat posisi Timnas Indonesia untuk sementara berada di urutan keempat atau di dasar klasemen. Tentunya ini akan menjadi semakin sulit untuk Timnas Indonesia karena menghadapi Vietnam lagi akan menjadi laga yang cukup berat lagi, dan laga melawan Vietnam tentunya ini laga wajib menang untuk Timnas Indonesia jika ingin terus menjaga asa untuk lolos ke fase berikutnya, teman-teman. Karena kalau dikalahkan oleh Vietnam, tentunya Vietnam akan mendapatkan 7 poin. Begitupun dengan Irak. Ya, mungkin Irak udah bisa dipastikan akan memenangkan pertandingan melawan Filipina nanti. Jadi Timnas Indonesia tentunya langkahnya semakin berat setelah tertahan di Filipina, karena pertandingan berikutnya melawan Vietnam harus wajib, tidak boleh tidak, harus 3 poin, harus mengalahkan Vietnam, karena Vietnam untuk sementara ada di urutan kedua. Jadi untuk mengimbangi poin dari Vietnam ya harus mengalahkan Vietnam dulu. Begitupun dengan nanti kalau melawan Irak di Indonesia, kalau tidak bisa mengalahkan, harus benar-benar bisa menahan imbang Irak. Tidak ada jalan lain, kita harus bisa mengalahkan atau imbang, tidak boleh kalah lagi, karena peluang itu akan semakin menipis kalau Timnas Indonesia mengalami kekalahan atau hasil seri di pertandingan berikutnya. Jadi saya berharap Sinteyong bisa kembali meningkatkan permainan timnya, bisa kembali memotivasi pemain-pemainnya supaya bangkit dari keterpurukan ini. Saya nggak tahu, tentunya pemain-pemain harus terbiasa dengan situasi yang ada di Indonesia. Ketika lagi bagus-bagusnya tentunya akan mendapatkan pujian. Ketika lagi terpuruk tentunya para netizen atau para supporter akan datang ke sosial media para pemain untuk memberikan catatan-catatan penting tentang permainan Timnas Indonesia di atas lapangan. Jadi seharusnya para pemain Timnas Indonesia udah tahu itu dan jangan dimasukin ke dalam hati, karena itu akan membuat permainan atau individu para pemain-pemain ini bisa ngedrop dan mungkin akan mempengaruhi jalannya pertandingan, karena takut salah, karena takut kalah, sehingga apa yang terjadi di atas lapangan membuat para pemain grogi, bermain tidak bisa berkembang karena takut salah, nanti ada cacian, nanti ada makian ketika kita kalah. Dan saya berharap para pemain Timnas Indonesia udah paham tentang hal ini, bahwa kalau kita menang tentunya akan ada pujian begitu banyak, kalau kita kalah tentunya akan ada makian atau apapun itu, dan pemain harus menerima itu dan tidak boleh membawa ke permainan. Dan saya berharap di pertandingan berikutnya timnas kita, timnas Indonesia, mampu meraih kemenangan demi kemenangan untuk terus menjaga asa ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia ini, teman-teman. Tentunya kita berharap timnas Indonesia mampu tampil dan bermain di kompetisi Piala Dunia. Itu yang kita harapkan, karena timnas ini kita sangat berharap tunjukkan kembali di pertandingan-pertandingan berikutnya, bekerja keras lagi, bekerja ekstra lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.